Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur telah menunaikan, menjalankan aktivitas agenda peribadatan selama bulan Ramadan dengan tanpa banyak kendala, dengan segala macam karunia Allah, sehingga kita lalui semua perjalanan dalam proses peribadatan di bulan Ramadan itu dengan baik. Alhamdulillah. Salawat dan salam tentu kita patut selalu memanjatkan kehadirat Allah untuk qudwah hasanah kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbicara tentang apa ukuran dari keberhasilan ibadah Ramadan, ini penting untuk kita renungkan bersama. Karena jangan sampai kita terjebak kepada anggapan atau asumsi kita masing-masing. Kenapa? Karena keberhasilan ibadah seseorang, keberhasilan ibadah kita selama bulan Ramadan, keberhasilan apapun ibadah yang kita lakukan, itu ukurannya bukan ukuran cara pandang kita sebagai manusia yang melakukan peribadatan itu, tetapi ukurannya adalah pandangan Allah, penilaian Allah terhadap kita. Oleh karenanya, mari kita renungkan tema ini agar kita tidak tertipu, agar kita tidak kemudian menilai sesuatu dengan penilaian yang tidak menggunakan ukuran yang seharusnya, sehingga hasil penilaian tentunya tidak akurat, tidak valid. Maka mari bersama-sama kita kembali kepada firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang jelas-jelas memberikan penjelasan kepada kita tentang hakikat peribadatan yang kita lakukan. Seluruh peribadatan kita sama-sama sering mendengar, bahkan hafal surat Al-Baqarah ayat yang ke-21 itu, ketika Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah oleh kalian Tuhan kalian. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum, yang telah menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun. Esensi ibadah yang kita lakukan itu adalah menghasilkan sikap takwa. Sehingga yang perlu kita pahami bersama bahwa keberhasilan sebuah ibadah itu bukan pada proses peribadatan itu dilakukan. Seperti halnya ketika sering kita mendengarkan orang beribadah haji, apakah ibadah hajinya itu berhasil dengan status mabrur? Maka bukan pada prosesnya itu yang kemudian dinilai, ya. Maka sering orang bilang, ya, pengalaman hajinya, waduh saya mengalami ini itu, wah, insya Allah haji saya ini mabrur, saya ini dikasih sayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, macam-macam. Dan akhirnya banyak cerita-cerita yang aneh-aneh pula yang muncul dari orang yang melakukan ibadah haji. Kalau kita kembalikan kepada ayat ini dan penjelasan-penjelasan Rasulullah, para ulama salaf kita, ukuran keberhasilan seorang yang melakukan ibadah haji yang disebut mabrur itu adalah ketika sepulang dari ibadah haji dia mengalami perubahan yang luar biasa, menjadi jauh lebih baik, pikirannya jadi lebih baik, hatinya jadi lebih baik, amalnya jadi lebih baik, ya. Nah, begitupun ketika kita bicara ibadah Ramadan, ya. Ibadah Ramadan kadang-kadang kita merasa, waduh saya ini dapat Lailatul Qadar, waduh saya ini mendapat
kebaikan-kebaikan yang di luar dugaan saya, maka saya ini insya Allah berhasil dalam ibadah Ramadan ini. Tentu kita harus kembali juga kepada firman Allah yang kaitannya dengan ibadah Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ukurannya bukan di prosesnya. Ukurannya adalah di pasca kita melakukan ibadahnya. Setelah Ramadan kita lalui ini, apakah betul-betul kita menjadi lebih bertakwa? Kalau takwa itu kita definisikan sebagai semangat menjalankan seluruh perintah Allah, apakah setelah Ramadan itu kemudian membuat kita menjadi orang-orang yang semangat untuk menjalankan perintah-perintah Allah tanpa malas, tanpa teledor, tanpa mengabaikan? Kalau takwa itu kita definisikan sebagai upaya sungguh-sungguh untuk menghindari larangan-larangan Allah, maka pertanyaannya, apakah setelah Ramadan kita lalu itu membuat kita menjadi orang yang sangat sensitif terhadap apa-apa yang dilarang oleh Allah? Bahkan bisa jadi tidak selera lagi melihat apa-apa yang dilarang oleh Allah, tidak tertarik lagi terhadap apa-apa yang dilarang oleh Allah. Nah, proses itu memang penting sebagai upaya menghasilkan sesuatu, tetapi ukuran keberhasilan itu bukan di prosesnya. Selama proses ini betul-betul menghantarkan pada hasilnya, maka keberhasilan itulah yang kemudian kita raih. Nah, maka insya Allah prosesnya kita berupaya semuanya, berupaya semaksimal mungkin, sebaik mungkin. Mau ibadah puasanya, mau ibadah hajinya, mau ibadah sholatnya, dan seterusnya. Tetapi yang terpenting selain dari proses itu adalah apakah proses yang kita lakukan dalam ibadah sholat, ibadah haji, ibadah umrah, ibadah puasa Ramadan ini, apakah telah menghantarkan kita menjadi orang yang mengalami perubahan signifikan terkait dengan kualitas yang terbaik di hadapan Allah. Dan penilaian Allah terhadap kualitas orang, kualitas diri seorang muslim itu adalah di kualitas takwanya. Maka apakah setelah Ramadan ini kita kemudian menjadi orang yang lebih bertakwa, hatinya lebih baik, pikirannya lebih baik, amalan perbuatannya lebih baik, semuanya mencerminkan kualitas orang yang bertakwa. Kalau itu tidak kita dapatkan, maka patut kita kemudian mengevaluasi diri untuk membenahi diri supaya tahun depan kita tidak mengalami yang sama. Kalau itu kemudian kita rasakan ada yang terjadi perubahan kebaikan dari sisi ketakwaan kita, maka perlu kita syukuri supaya Allah menambah lagi kualitas takwa kita itu menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kesimpulannya, poin yang saya ingin sampaikan pada kesempatan ini adalah ketika kita ingin melihat apakah kita ini berhasil atau tidak dalam ibadah Ramadan, maka yang perlu kita lihat adalah apakah kita telah mengalami perubahan nanti setelah Ramadan ini kita lalui. Semoga Allah memberikan kekuatan dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga dengan proses amalan ibadah Ramadan kemarin benar-benar menghantarkan kita menjadi orang yang lebih berkualitas takwanya, orang yang lebih meningkat imannya, orang yang lebih baik amalnya, orang yang lebih baik hatinya, orang yang lebih baik pikirannya. Dan mudah-mudahan kita semuanya memiliki proses ibadah yang menghantarkan peribadatan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf jika ada yang salah. Terima kasih atas perhatiannya. Walafu minkum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.